Assalamualaikum teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan semua urusannya dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, kali ini aku akan bikin vlog singkat. Aku ingin memotivasi kalian ya, buat khususnya untuk teman-temanku yang sedang belajar untuk menyetir mobil. Nah, jadi kisahnya itu sekitar beberapa hari yang lalu aku sempat bikin postingan di Threads ya, dan ternyata itu responnya luar biasa. Jadi ternyata untuk teman-teman yang mungkin seusia sama dengan aku, kita sudah 40 plus. Nah, mungkin ada teman-teman yang baru mungkin akan mulai belajar untuk mengendarai mobil, entah itu untuk keperluan antar jemput anak atau untuk keperluan yang lainnya. Intinya buat teman-teman yang ingin segera mandiri, lancar mengendarai mobil. Sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol tentang mengendarai mobil ya, atau nyetir mobil, pertama aku semata-mata hanya ingin membuat kalian termotivasi ya, karena setelah aku bikin postingan di Threads tentang belajar mengendarai mobil ini di usia yang cukup matang, yaitu 40 lebih, ternyata responnya itu luar biasa. Jadi di sana banyak sekali yang respon. Ada yang bilang udah sering berapa kali ikut LPK tapi tetap aja nggak berani untuk turun ke jalan raya. Ada juga yang belajar mengendarai mobil itu di usia 50 lebih. Mereka seorang kakek atau seorang nenek, dimana kondisinya itu anak-anak mereka udah pada sibuk ya dengan kegiatan masing-masing, tapi mereka juga tetap perlu untuk mobilitas sehari-hari. Jadi ya mau gak mau mereka harus bisa untuk mengendarai kendaraan mereka sendiri. Jadi banyak sekali alasan, banyak sekali faktor mengapa kita harus bisa mengendarai kendaraan. Kalau untuk aku pribadi, kalian udah pasti tahu lah ya. Kalau untuk posisi aku perlu mobilitas itu untuk antar jemput anak, kemudian untuk pergi belanja ke pasar, dan macam-macam lah ya. Intinya aku pengen mandiri, aku bisa pergi kemana aja tanpa harus menunggu diantar oleh orang, karena belum tentu ya mereka itu bisa setiap saat standby atau siaga untuk ngantar aku kalau aku mau pergi ke suatu tempat. Jadi ya yang bisa aku andalkan adalah diri aku sendiri. Nah, pertama yang aku ingin jelaskan ke kalian bahwa untuk belajar mengendarai mobil itu ada banyak alternatif ya. Yang pertama, kalian bisa belajar di LPK. Di LPK itu banyak sekali pilihan paket-paket ya yang bisa kalian pilih. Awalnya aku itu tertarik untuk belajar mengendarai itu lewat LPK, dan tarifnya itu beda-beda ya berdasarkan paket. Ada paket pemula, yaitu mereka yang betul-betul ingin belajar dari nol, belum ada pengalaman sama sekali atau pengetahuan sama sekali. Kemudian ada paket medium dan ada paket platinum, kira-kira seperti itu. Dan untuk masa belajarnya itu ada pilihan, ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, kemudian juga ada yang setiap hari, ada yang 5 hari, ada yang 7 hari, ada yang sampai 10 hari. Dan itu makin lama belajarnya ya otomatis harganya makin lumayan ya. Nah, kemarin itu setelah aku searching, setelah aku survei ke beberapa LPK, itu untuk harganya, untuk harga paketnya itu untuk pemula dari 0 ya sampai ke mahir itu kisaran harganya 1,3 juta. Dan itu belum termasuk ongkos biaya bikin SIM ya. Untuk ongkos bikin SIM itu di luar lagi, lebih kurang 300 atau 350 ribuan, kurang lebih segitu. Nah, kemudian setelah aku banyak tukar pikiran dengan teman-temanku yang udah bisa, mereka menyarankan aku untuk belajar dengan seperti trainer atau supir-supir yang sudah biasa membawa
atau mengendarai mobil sehari-hari ya. Jadi ibaratnya itu kita les privat dengan mereka, kita minta didampingi, minta diajari dari nol sampai mahir. Nah, itu menurut aku lebih worth it ya. Lebih worth it kenapa? Satu, mereka memang biasa membawa mobil sehari-hari. Kedua, misalkan kita membayar mereka dengan tarif 1 juta dari nol sampai mahir, itu lebih menguntungkan ya, lebih worth it untuk kita dibandingkan jika kita mengambil LPK. Itu menurut aku pada saat itu. Jadi aku putuskan untuk belajar langsung dengan driver yang memang pekerjaan mereka memang sehari-hari ya nyetir mobil gitu. Nah, setelah itu kita bisa mulai untuk belajar ya dari yang basic-basic ya teman-teman, dari mulai gas, mulai rem, kemudian putar-putar, dibelokkan, kemudian juga kita lalu mulai ningkat. Kalau udah mulai mahir, kita mulai deh kita jalanin ya ke rute-rute yang biasanya akan kita sering lalui, misalnya ke kantor atau antar jemput anak sekolah atau kemana aja sesuai dengan rute kalian yang sering kalian lewati. Nah, setelah itu jangan lupa adalah tahap belajar parkir, karena parkir itu termasuk salah satu ilmu yang wajib kita bisa. Karena kalau pengalaman aku, kalau kita bisa maju aja tapi kita nggak bisa parkir, itu juga cukup merepotkan ya teman-teman. Merepotkannya itu adalah kita jadi deg-degan, nanti parkirnya dapetnya posisi gimana, aduh aku kira-kira bisa nggak ya gitu. Nah, itu yang harus lebih kita mahirkan. Setelah kita mahir main gas, setelah kita juga bisa ngerem dengan halus, tidak mendadak, kita juga harus bisa untuk belajar parkir. Ada parkir seri, parkir serong, parkir mundur, dan sebagainya. Nah, selain itu juga teman-teman, selain perbanyak latihan ya sehari-hari, aku juga banyak menambah ilmuku dengan nonton YouTube. Di situ banyak sekali ya video-video yang bisa support mulai dari segala hal ya, dari belajar parkir atau tutor-tutor yang lain. Selain itu juga di Instagram juga banyak kok tutor-tutor ya, video-video singkat gimana kita bisa menguasai teknik, misalnya pas di tanjakan atau pas turun dari tanjakan dan lain sebagainya. Nah, ada juga temanku yang cerita, katanya dia sudah banyak ikut LPK tapi kok nggak berani-berani di jalan raya. Nah, kalau maksudnya tanpa pendamping ya. Nah, menurut aku itu adalah salah satu yang cukup menguatkan aku untuk berani di jalan raya sendiri tanpa bantuan atau tanpa pendamping itu. Kita mulai step by step ya teman-teman, kita pelan-pelan. Jadi misal kita biarkan pendampingnya duduk di belakang ya, seolah-olah kita sendiri menyetir tanpa ada orang lain. Nah, di situ nanti lama-lama kita akan terbiasa. Nah, ini posisiku, ini aku sudah sampai di rumah ya teman-teman, dan tinggal lagi siap-siap untuk posisi masuk parkir. Nah, ini kebetulan parkirnya aku pakai parkir mundur, dan ini aku sudah tahu ya patokan di mana spion aku harus stop ya. Jadi aku bisa presisi gitu, masuk tidak harus koreksi posisi terus. Nah, ini parkir mundur itu paling enak ya kalau untuk posisi di garasi aku, karena posisi garasi itu ngepres ya teman-teman, ngepres. Jadi kalau parkir sebaiknya kita memang parkir mundur. Mungkin kalau teman-teman yang rumahnya garasinya luas atau parkirannya luas, kalian bisa tinggal parkir masuk kepala. Tapi kalau untuk posisi rumah aku ini garasinya lebih baik dia parkir posisi mundur. Jangan lupa teman-teman, kalau kalian udah selesai mengendarai, matikan AC, matikan audio, kemudian juga tarik rem tangan dan juga matikan semua lampu dan lipat spionnya. Terima kasih, semoga membantu ya teman-teman.